Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 3 November 2021. Bapak Ibu Saudara semua disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus hidup kita bergairah. Kan Tuhan selalu up to date. Kalau dunia bisa out of date, dunia akan lenyap. Tapi di dalam Yesus ada perkara yang kekal, selalu baru di dalam Dia Yesus. Sebab Dia Tuhan ajaib, Dia dahsyat dan mulia. Saya mau bacakan firman Tuhan. Tuhan katakan ya di dalam Mazmur 74 ya, ayat 16-17 dikatakan demikian. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuat semuanya. Amin, puji Tuhan. Saat ini menjelang hari Natal, ada selalu musim hujan. Kita senantiasa hampir tiap hari ya, itu kita betul-betul mengalami hujan deras ya. Ini ternyata siang dan malam hujan deras, ada ayatnya Bapak Ibu. Ini terbukti firman Allah ini luar biasa. Setiap apa peristiwa kejadian dunia ternyata sudah tertulis dalam firman Tuhan. Oleh karena serta dengan Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Oleh itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bahwa serta dengan Allah, haleluya, kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Allah Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ini ada ayatnya Bapak ya, tertulis dalam Mazmur pasal 60 ya. Ternyata di Mazmur pasal 60 juga tertulis ya, dengan Allah kita akan lakukan perkara perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, puji Tuhan. Kita merasa aman kalau bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kalaunya? Kita merasa aman di dalam Yesus, sebab Yesus juru selamat kita. Dahsyat. Kalau bersama Tuhan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab Dia Allah yang luar biasa. Oleh itu mari kita selalu puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita
lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menjadi segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya senantiasa mau menyanyi terus rasanya Bapak memujiakan Tuhan, sebab Tuhan kita besar dan ajaib. Dia dahsyat, saudara. Coba saya mau bacakan lagi dalam Ulangan pasal 7. Sudah tertulis Bapak Ibu. Ulangan pasal 7. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita punya Yesus yang ajaib dan dahsyat. Tuhan berfirman pula, ya, coba kita baca Ulangan pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Oh, haleluya. Ulangan pasal 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin, haleluya. Awas serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Segala musuh kita, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sukacita Bapak ya, kita ikut Yesus luar biasa, kita menikmati bersama dengan Yesus luar biasa, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kitab Yosua. Haleluya, puji Tuhan. Kalau perjanjian lama selalu rutin pagi hari ya. Pagi hari kita lagi dikasih kesehatan, bisa bangun pagi ya. Jangan malas-malas Bapak Ibu ya. Saya hari-hari yang kita jalanin, saya tidurnya kurang Bapak ya. Tapi Tuhan senantiasa pelihara hidup saya. Karena suatu hari kalau Tuhan panggil hidup saya, jelas Tuhan sudah berjanji, saya punya tempat di surga buat selama-lamanya. Saya di sini sementara Bapak Ibu Saudara di dunia ini sementara, musafir, kita menumpang di dunia ini. Kita kontrak karena pemilihnya Tuhan Yesus ya, dikuasai oleh iblis karena akibat waktu manusia jatuh di dalam dosa itu. Termasuk awalnya Lucifer ya. Lucifer dosa dicampakkan ke dalam bumi dan manusia ikuti kompromi dengan iblis. Maka oleh karena itu mari kita jangan kompromi dengan iblis. Kita kompromi dengan firman Tuhan. Haleluya. Biar hari ini hari kita diisi dengan firman Tuhan. Kita hati sukacita ya. Tidak boleh ngomel, bersungut-sungut. Selalu kita bersyukur sama Tuhan. Karena hidup ini Tuhan punya. Saya Tuhan yang punya. Ya semuanya dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngomel-ngomelin orang. Atau kita tidak pernah bersyukur ya. Selalu bersungut-sungut. Bisanya komplain aja, memberikan komentar. Ya, coba saudara lakukan sendiri. Seperti pemain sepak bola itu. Ya, pemain sepak bola udah gampang itu di luas area lapangan sepak bola. Kita yang melihat menonton, wah banyak memberikan komentar. Seperti petinju juga. Banyak kita sebagai penonton memberikan komentar. Wah pukul sana, pukul sini. Tendang sana, tendang sini. Bisa pandai berkomentar. Tapi menjadi pelaku firman tidak mudah. Ya, itu semua kalau saya bisa menjalankan firman Tuhan pagi dan malam ini semua karena anugerah Tuhan. Karena ada kekuatan Roh Kudus. Seperti sesuai dengan pujian tadi, bahwa serta dan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirman Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kari para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel.
supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirman Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabun perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di depan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirman Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluar dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24 terakhir. Supaya semua bangsa itu di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan mendengar rutin di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau jadi anak Tuhan yang rajin, Bapak ya. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, berjaga dan berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan Yesus, kita mau taat kepada Tuhan Yesus, kita mau jadi pelaku firman. Hidup ini dengan rasa tanggung jawab. Hidup ini adalah Tuhan yang punya. Mari kita lakukan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca di sini, Yosua hormat dan takut kepada Tuhan. Apa buktinya? Buktinya mari kita baca di sini ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Artinya, setiap firman Tuhan kepada kita semua. Tapi apakah kita menjadi anak Tuhan yang taat atau tidak? Ini penting Bapak Ibu. Jadi di sini bicara ketaatan, saya tidak pernah bosan selalu bicara taat, dan taat. Jangan menjadi orang Kristen yang berteori saja, pandai berkomentar, pandai berteori, tapi lemah tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Yosua di sini, begitu dia menerima firman Tuhan, langsung dilakukanlah oleh Yosua. Coba nih, kata Tuhan di ayat ketiga, dan perintahkan kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini. Semua dipilih sama Tuhan. Di ayat yang keempat, lalu Yosua memanggil ke-12 orang. Jadi artinya Yosua mendengar perintah Tuhan, langsung Yosua melakukan firman Tuhan. Berarti memiliki sifat taat, takut akan Tuhan. Maka bukti nyata Bapak, ini bukti nyata.
Kita makin pentingnya kita baca firman Allah nih. Firman Allah hidup. Bukti nyata saya sehat bersama bukti tidak pernah sakit. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Karena kita selalu taat. Saya taat. Ini kan saya taat. Saya lakukan pagi dan malam. Firman Tuhan tidak pernah bolos saya. Kecuali pada waktu tanggal 9-10. Waktu putra saya dipanggil Tuhan. Tapi setelah itu langsung saya beritakan firman lagi tuh. Ya, saya tidak mau ikutin suara daging. Saya tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Yesus saya lebih cinta Yesus daripada cinta anak saya, istri, anak semua. Kita tempatkan Tuhan nomor 1. Nomor 2 Tuhan. Sampai langkah terakhir bersama dengan Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Bukti nyata. Anak saya bukan juru selamat saya. Istri bukan juru selamat saya. Siapapun bukan juru selamat saya. Tapi Tuhan Yesuslah juru selamat saya. Ternyata di sini terbukti Bapak Ibu. Kalau kita hidup benar sama Tuhan. Hidup melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Selalu kita taat. Yosua selalu taat. Coba ini. Tadi dikatakan di ayat 1-3. Itu perintah Tuhan kepada Yosua yang pertama kali. Di ayat keempat Yosua langsung bertindak. Perintah Tuhan berikutnya di ayat 14, 15. Berfirman Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkan para imam pengangkut tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka dia 17. Yosua memerintahkan kepada para mentor demikian. Keluar dari sungai Yordan. Artinya Yosua selalu taat. Setiap perintah Tuhan dilakukannya. Maka marilah kita semua dari Tuhan. Kita makin hari makin mau dewasa di dalam Tuhan. Umur kita dah makin usia lanjut. Tapi kenapa kita menjadi orang Kristen yang bandel? Malah menjadi anak Tuhan yang taat. Seperti Yosua taat. Mari setiap firman Tuhan yang kita baca. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi yang pertama. Marilah kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua. Kalau di ayat. Kita lihat di sini ya. Tuhan lihat di sini. Banyak mereka. Supaya angkat 12 batu. Ya di ayat ketiga. Perintahkan kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini. 12 batu. 12 murid Tuhan Yesus. Batu apa? Batu firman Tuhan. Kalau dalam 1 Korintus 10:4 saya mau baca. 1 Korintus 10:4 dikatakan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang ialah Kristus. Batu adalah Kristus. Kenapa 12 murid Tuhan Yesus? Berarti kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan pernah lupa. Andalkan batu. Apa itu batu? Andalkan Tuhan Yesus. Kalau kita andalkan Tuhan Yesus. Kita aman. Kita diberkati. Terbukti nyata. Bangsa Israel dipimpin Yosua. Sukses. Bisa melewati sungai Yordan. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang kuat. Di ayat 24. Ayat 24 dikatakan. Supaya semua bangsa di bumi tahu. Bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tangan Tuhan yang kuat. Dapat menyertai bangsa Israel. Keluar dari sungai Yordan. Termasuk bisa melewati laut Terbau. Terbukti ini di ayat 23. Di ayat 23 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Yang telah dikeringkan di depan kita. Sampai kita dapat menyeberang. Amin. Segala bentuk hambatan. Segala bentuk rintangan dalam hidup ini penuh tantangan perjuangan. Tapi kalau bersama Yesus. Bahwa kuat tangan Tuhan kita. Kita sanggup melakukan perkara besar. Sesuai dengan pujian tadi. Mari. Kita andalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengajar kita taat. Dan kita selalu andalkan Tuhan. Kita memiliki sifat taat takut akan Tuhan. Dan berpegang kepada batu Kristus. Sampai ke ayat terakhir saya mau kasih. Yeremia 17. Ayat 7 dan 8. Ini firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Supaya kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dan mari kita melalui firman Tuhan. Kita mau belajar anak Tuhan yang taat. Perintah Tuhan kita kerjakan. Dan kita andalkan Tuhan, yaitu batu Kristus. Maka diberkatilah kita semua yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan meminjam-minjam segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa
dalam Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus, Tuhan bersama kita. Amin. Allah Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berjalan bersama dengan Yesus. Andalkan Yesus. Batu karang adalah Kristus. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.